Sanksi berat yang diberikan kepada Malaysia nggak serta-merta bisa diterima oleh banyak pihak. Sejumlah entitas mulai bermunculan menuduh Indonesia dan negara Asia Tenggara sebagai pihak paling getol yang menyabotase proyek naturalisasi Malaysia. Tuduhan ini nyatanya nggak mendasar dan hanya berdasarkan asumsi saja. Sebaliknya, FAM justru dianak-emaskan dan lolos dari sanksi berat dari AFC. Negeri jiran diklaim kepanasan melihat proyek Asia Tenggara yang jauh lebih berkembang. Cetak Gol coba merangkum Malaysia kepanasan proyek Asia Tenggara lebih berkembang sebagai berikut. Sudah diperingatkan namun tetap lanjut dengan proyek ilegal. Publik Malaysia bersukacita menyambut gebrakan besar naturalisasi yang dilakukan FAM. Federasi Sepak Bola Negeri Jiran ini memperkenalkan pemain keturunan baru dari Amerika Latin. Mulai dari Facundo Garces, Emmanuel Machuca, Rodrigo Holgado, hingga John Irazabal. Kemudian FAM juga berhasil menarik beberapa nama baru seperti Gabriel Palmero dan Nacho Mendes. Nama-nama ini langsung dicurigai nggak punya silsilah keturunan yang jelas. Bambino Quintero mengatakan naturalisasi Holgado adalah sesuatu yang gaib dan dipaksakan. Saya tetap pada pendirian bahwa Holgado tidak boleh menerima panggilan Malaysia. Sejak kapan Holgado punya kewarganegaraan Malaysia? Kata jurnalis asal Kolombia ini. FAM pun diperingatkan banyak pihak untuk berhenti melakukan proyek naturalisasi ilegal. Pernyataan ini pernah dilontarkan oleh Justinus Laksana selaku pundi terkenal asal Indonesia. Pria yang akrab disapa Coach Justin ini menyebut Malaysia akan mendapatkan sanksi berat apabila tetap melanjutkan proyek tersebut, termasuk sanksi yang berlaku hingga tahun 2027. Artinya Harimau Malaya nggak bisa mengikuti agenda resmi FIFA selama 2 tahun. Coach Justin pun menantang FAM untuk bisa membuktikan darah keturunan dari naturalisasi Malaysia. Kan simpel kalau begituan, Malaysia bisa buktikan nggak? Kalau Indonesia jelas kan, lihat saja nama-namanya ada Patinama, Pelupesi, Oratmangun, Lilipali, dan Audero, kata Coach Justin. Mendengar celotehan pandit berkepala pelontos ini, media Malaysia langsung meradang memberikan respons cepat. Media nst.com.my bahkan melaporkan ucapan Coach Justin ke FAM. Justin menuduh bahwa Malaysia sudah diskors oleh FIFA karena menurunkan pemain dengan garis keturunan palsu. Tulis media nst.com.my. Peringatan serupa juga dilontarkan oleh Quang Huy selaku pundit Vietnam. Dia mengatakan FAM telah melakukan sesuatu hal yang sangat bertentangan dengan regulasi FIFA. Sejujurnya FIFA tak menyangka Malaysia akan melakukan ini secara masif. Mereka dari keturunan pihak keempat dan kelima, asal mengaku punya darah saja langsung bisa diproses. Menuduh Indonesia sebagai biang keladi. Peringatan dari berbagai pandit kenamaan Asia Tenggara sama sekali nggak digubris oleh FAM. Sebaliknya, Harimau Malaya malah semakin berambisi menambah pemain keturunan baru. Bersumber dari harian Metro yang dikutip merdeka.com, FAM berencana menambah 10 pemain naturalisasi baru. Taji skuad Harimau Malaya diperkirakan akan makin tajam setelah muncul kabar bahwa para pemain warisan fase kedua kemungkinan besar akan bergabung mulai Agustus 2025. Tulis harian Metro. Namun rencana tersebut hanya angan-angan semata. Proyek naturalisasi Amerika Latin dari FAM nggak bisa berlanjut lantaran FIFA baru-baru ini memberikan sanksi berat. Federasi Sepak Bola Malaysia dijatuhi hukuman finansial sebesar 350.000 franc Swiss atau 7,3 miliar rupiah. FAM didakwa telah melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA. Proyek abal-abal Malaysia memberikan kerugian fatal untuk para pemain. Sebanyak 7 bintang naturalisasi negeri jiran dikenai hukuman tambahan berupa larangan main selama 1 tahun. Sejumlah entitas besar negeri jiran menuduh Indonesia sebagai biang keladi. Salah satunya datang dari Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim selaku bos besar Johor Darul Ta'zim. Saat itu Tunku Ismail mengunggah foto Prabowo bersama Presiden FIFA saat berada di New York.
siapa yang ada di New York? Tulis akun X pribadi bos GDT ini. Tuduhan serupa juga dilontarkan oleh Zulhemi Zainal. Jurnalis beken negeri jiran ini menyebut ada kekuatan asing yang takut dengan kebangkitan harimau Malaysia. Safi Sali juga pasang badan melindungi FA dan menyebut sanksi ini adalah bentuk sabotase. Dapatkan celana panjang elastis sangat cocok dipakai untuk berolahraga. Cek linknya di bawah ini. Perkembangan sepak bola Malaysia yang tersendat. Sanksi yang dijatuhkan FIFA diprediksi bakal menghambat perkembangan sepak bola Malaysia. Para pemain abroad harus kehilangan jam terbangnya dan harus merasakan nasib buruk. Sebut saja Facundo Garces yang terpaksa dicoret dari skuad Deportivo Alaves. Padahal Garces sendiri merupakan starter bagi skuad Bambazoros di La Liga musim ini. Performa mereka juga sedang naik karena berhasil menghuni papan tengah. Nasib serupa juga turut menimpa Imanol Machuca yang membela Vélez Sarsfield di Liga Utama Argentina. Bukannya dibela, pemain 25 tahun ini malah dimaki-maki oleh fansnya sendiri. Ini adalah kabar yang sangat buruk, tak usah bayar gajinya lagi. Dia mengorbankan 1 tahun hanya untuk bermain melawan Vietnam, tulis salah seorang penggemar. Nasib tak kalah sial juga menimpa Rodrigo Holgado yang harus menepi dari Liga Kolombia. Selain itu, klub lokal seperti Johor Darul Tazim juga harus menerima dampaknya. Juara bertahan Liga Malaysia ini harus kehilangan 3 pemainnya yang juga dinaturalisasi FAM. Padahal ketiganya termasuk pemain inti yang diperlukan GDT mengarungi padatnya jadwal kompetisi. Sementara bagi persepak bolaan Malaysia, sanksi tersebut seakan jadi tamparan keras. Sebab reputasi negeri jiran bakal tercoreng di mata global. Pihak sponsor dan mitra komersial dinilai bakal meninjau ulang kerjasama dengan FAM. Terutama dalam hal pengembangan pemain yang sudah terbukti gagal total. Asia Tenggara kecam keputusan AFC anak emaskan Malaysia. Kesialan FAM semakin menjadi-jadi setelah diteror sanksi tambahan dari AFC. Datuk Sri Windsor Jones selaku sekjen masih harus menunggu kepastian FIFA sebelum ketok palu. AFC sendiri terkenal cukup tegas menindak federasi yang ngeyel. Di tahun 2017 mereka pernah menghukum Timor Leste yang ketahuan memalsukan dokumen pemainnya. Tanpa berlama-lama, skuad Bumi Lorosai langsung didepak dari kualifikasi Piala Asia. Publik Malaysia khawatir nasib serupa bakal menimpa FAM yang tengah berlaga di kualifikasi Piala Asia 2027. Apalagi laporan pemalsuan data naturalisasi FAM juga terjadi setelah laga fase grup kontra timnas Vietnam. Jika benar-benar terrealisasi, maka negeri jiran dipastikan batal terbang ke Arab Saudi. Pundi-pundi poin yang dikumpulkan selama ini bakal hangus untuk diserahkan ke Vietnam dan Nepal. Sebab Malaysia bakal dianggap kalah WO dalam 2 partai tersebut. Sayangnya, isu sanksi tambahan dari AFC cuma sekedar bualan belaka. Induk sepak bola Asia ini menyebut nggak akan memberikan skorsing tambahan untuk timnas Malaysia. Sontak sikap aplikasi dari AFC ini langsung mengundang tanda tanya besar bagi rival Asia Tenggara. Salah satunya Vietnam yang merasa dicurangi oleh banyak konfederasi Asia. Banyak penggemar Vietnam meyakini Malaysia bisa kalah dari Vietnam, atau yang lebih parah lagi, mereka terancam dilarang mengikuti kompetisi internasional. Penggemar Vietnam kecewa dengan kabar Malaysia lolos dari hukuman, tulis media Soha. Pengen sepatu bola yang super kece dengan harga miring? Cobain sepatu dari brand Panenka yang kini dapat potongan harga. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kepanikan Malaysia melihat perkembangan naturalisasi rival ASEAN. Bagaimana pendapatmu? Akankah skuad Harimau Malaya semakin tertinggal dari Indonesia dan rival Asia Tenggara? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.